Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar manajemen akan mempresentasikan 3 temanya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Eka Fadila, nanti ada Karisma, ada Safira, dan ada Ardiansyah. Nah, di video kali ini nanti kita akan bahas 3 tema. Yang pertama ada pengendalian dan evaluasi kerja, kemudian ada kepemimpinan dan motivasi dalam bisnis syariah, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan manajerial. Nah, langsung saja kita masuki presentasi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ardiansyah. Saya Ardiansyah akan menjelaskan tentang sistem pengendalian yang sesuai prinsip syariah serta teknik evaluasi kinerja. Pertama, pengendalian manajerial yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengendalian manajerial adalah proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks syariah, sistem pengendalian manajerial harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu prinsip tauhid, ta'awun, maslahah, keadilan, dan akuntabilitas. Pertama, tauhid, keesaan Tuhan, yaitu semua kegiatan manajerial bertujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadilan, yaitu semua keputusan dan tindakan harus adil. Ketiga, maslahah atau kebaikan bersama, yaitu keputusan diambil tidak hanya untuk keuntungan materi tetapi juga untuk kebaikan bersama, termasuk kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Keempat, transparansi dan akuntabilitas, yaitu manajer harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan hasil yang diambil berlandaskan kepercayaan. 5. Ta'awun atau tolong-menolong, yaitu dalam melakukan suatu hal harus saling tolong-menolong, membantu, dan membedakan satu dengan yang lain. 2. Pengendalian manajerial yang sesuai dengan prinsip syariah. Sistem pengendalian syariah. Pertama, pelaporan keuangan syariah. Organisasi harus menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan standar keuangan syariah yang menghindari transaksi yang melibatkan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Kedua, kepatuhan terhadap syariah. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai badan pengawas untuk memastikan bahwa seluruh operasi dan kebijakan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, teknik evaluasi kinerja dalam konteks syariah. Teknik evaluasi kinerja yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya melihat aspek keuangan, tapi juga memasukkan aspek moral dan sosial yang mengedepankan nilai etika, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Evaluasi yang dapat diterapkan dalam manajerial berbasis syariah adalah 1. Transparansi, terbuka dan jelas adalah salah satu teknik evaluasi kerja ini. Sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari ketidakadilan, yang mencakup kejujuran dalam pelaporan hasil kerja dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Kedua, pengukuran kinerja berbasis akhlak. Dalam melakukan kinerja yang dinilai tidak hanya materi, tetapi juga akhlak dalam bekerja, yaitu dilihat dalam menunjukkan sifat-sifat seperti kesabaran, kebijaksanaan, dan etika dalam melakukan kerja yang baik. Ketiga, pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu juga dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya dalam menghindari riba. Teknik selanjutnya evaluasi kinerja dalam konteks syariah, yaitu keadilan. Adil tanpa diskriminasi itu penting dilakukan dalam penilaian untuk memastikan bahwa karyawan itu dievaluasi berdasarkan kerja yang nyata, sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan keadilan dan tidak memihak pada siapapun. Kemudian ada bertanggung jawab dan amanah, yaitu evaluasi kinerja juga harus ditekankan pada tanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugas manajemen. Ini dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab sesuai amanah. Kemudian ada indikator evaluasi kinerja syariah, yaitu ada kepatuhan terhadap syariah, kepuasan karyawan dan pelanggan, kemudian ada keberlanjutan dan maslahah, kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir ada etika dan moralitas dalam bisnis. Kemudian ada kepemimpinan dan motivasi organisasi bisnis syariah. Gaya kepemimpinan Islami itu kepemimpinan sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan khalifah, ialah kepemimpinan yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Seorang pemimpin itu harus memiliki 4 dasar sifat, yaitu ada asidik, al-amanah, al-fatonah, dan al-tabik. 4 sifat tadi yaitu ada asidik, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya. Kemudian ada al-amanah atau kepercayaan yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya baik dari Tuhan maupun dari pemimpinnya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua orang. Dan ada al-fatonah yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul sekalipun. Dan kemudian ada al-tablik yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan. Selain empat sifat di atas, seorang pemimpin juga harus bertindak adil, juga dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan tidak memihak pada siapapun. Motivasi kerja Islami. Motivasi kepemimpinan adalah dorongan internal yang mendorong pemimpin untuk menginspirasi, membimbing, dan memberdayakan timnya. Motivasi penting karena dapat mendorong karyawan untuk bekerja giat dan mencapai hasil yang optimal. Dalam organisasi bisnis syariah, motivasi tidak hanya didasarkan pada keuntungan materi, tetapi juga pada tujuan spiritual dan sosial yang lebih luas. Para manusia harus menyadari adanya 4 hal atau motivasi berikut ini. Yang pertama, seseorang giat dalam bekerja karena untuk mencapai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bekerja dalam kerangka syariah memberikan rasa damai dan kepuasan karena para karyawan merasa bahwa mereka bekerja sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Yang ketiga, bekerja juga berarti beribadah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bekerja dapat mendapatkan falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Proses pengembalian keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah menekankan pada etika, moralitas, serta kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam. Selain itu, analisis resiko dan dampak dari keputusan tersebut juga harus sejalan dengan tujuan menjaga keseimbangan antara keuntungan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Berikut adalah langkah-langkah pengembalian keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, menganalisis alternatif. Yang keenam, memilih sebuah alternatif. Yang ketujuh, mengimplementasikan alternatif. Dan yang kedelapan, mengevaluasi efektivitas keputusan. Teknik pengambilan keputusan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, bermusyawarah. Yang kedua, berniat baik. Yang ketiga, tidak berpihak pada kelompok atau orang tertentu. Yang keempat, mempertimbangkan semua orang yang akan terpengaruh oleh keputusan. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dicapai. Yang keenam, selalu melibatkan Allah dalam setiap usaha pencarian solusi. Analisis resiko dalam keputusan syariah. Yang pertama, resiko halal dan haram. Pastikan keputusan tidak melibatkan aktivitas yang diharamkan seperti riba, zahar, masyir, atau produk yang tidak halal. Yang kedua, resiko haram. Hindari keputusan yang mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan. Misalnya, dalam kontrak syarat ketentuan harus jelas untuk menghindari kerugian yang tidak adil. Yang ketiga, resiko reputasi. Keputusan harus memperlihatkan dampaknya terhadap reputasi perusahaan atau individu, khususnya dalam menjaga citra sebagai entitas yang taat pada prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, resiko keuangan. Resiko keuangan yang tidak sesuai dengan syariah seperti investasi dalam produk yang tidak halal harus dihindari. Resiko ini termasuk dalam kualitas pasar dan ketidakpastian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dampak keputusan, dampak sosial. Dampak keputusan yang sesuai syariah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Kemaslahatan umum harus diprioritaskan. Dampak ekonomi keputusan syariah yang tepat akan mendorong distribusi kekayaan yang adil dan menghindari eksploitasi pihak yang lemah.
Nah, itu tadi video presentasi dari kelompok 6, mata kuliah pengantar manajemen. Mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.